Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas riset operasional dari kelompok kami. Berikut ini adalah nama anggota kelompok 6. Yang pertama ada Aang Lutfila, yang kedua ada Cynthia Putri Utami, yang ketiga ada Heri Trilistanto, yang keempat ada Rafli Alfikri, dan yang terakhir ada Mita Ferdianti. Metode pertama adalah metode grafik yang akan dipresentasikan oleh Aang Lutfila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aang Lutfilah dengan NIM 6420704. Di sini saya akan menjelaskan metode grafik. Terdapat bangunan tempat penyimpanan peti kemas seluas 1750 meter persegi. Untuk peti kemas kecil membutuhkan lahan sekitar 5 meter persegi. Sedangkan peti kemas besar 18 meter persegi, kapasitas maksimum hanya 210 peti kemas. Biaya penyimpanan peti kemas kecil 8.500 per hari dan untuk peti kemas besar 10.500 per hari. Lahan peti kecil 5 meter persegi, peti besar 18 meter persegi, pembatas 1750 meter persegi. Kapasitas hanya 210 peti, biaya peti kecil 8.500, biaya peti besar 10.500. Fungsi tujuan Z sama dengan 8.500X ditambah 10.500Y. Pembatas 5X ditambah 18Y kurang dari 1750, X ditambah Y kurang dari 210, X, Y lebih dari 0. Pembatas pertama 5X ditambah 18Y kurang dari 1750, 5 dikali 0 ditambah 18Y sama dengan 1750, 18Y sama dengan 1750, Y sama dengan 97,22. Nilai Y ini dapat dari 1750 dibagi 18. Jadi X-nya itu 0 dan Y-nya itu 97,22. 5X ditambah 18Y dikali 0 sama dengan 1750. 5X sama dengan 1750. X sama dengan 350. Nilai X ini dapat dari 1750 dibagi 5. Jadi X-nya itu 350 dan Y-nya itu 0. Pembatas kedua, X ditambah Y kurang dari 210. X dikali 0 ditambah Y sama dengan 210. Y sama dengan 210. X ditambah Y dikali 0 sama dengan 210. X sama dengan 210. Metode eliminasi. 5X ditambah 18Y sama dengan 1750 dikali 1. X ditambah Y sama dengan 210 dikali 5. 5X ditambah 18Y sama dengan 1750. 5X ditambah 5Y sama dengan 1050 dikurang 13. Y sama dengan 700. Y sama dengan 53,85. 13Y ini dapat dari 18 dikurang 5 dan 700 ini dapat dari 1750 dikurang 1050. Nilai Y ini dapat dari 700 dibagi 13, jadi 53,85. X ditambah Y sama dengan 210. X ditambah 53,85 sama dengan 210. X sama dengan 210 dikurang 53,85. X sama dengan 156,15. Nilai Y-nya ini 53,85 dan nilai X-nya ini 156,15. Dan ini grafiknya. Nilai pembatas pertama X 350 ke 97,22 Y, dan untuk pembatas kedua 210X ke 210 Y. Dan untuk nilai metode eliminasi dari 156,15X ke 53,85 Y. Ini diarsir ke bawah semuanya. Kenapa diarsir ke bawah? Karena ini nilainya kurang dari. Dan yang paling banyak kena arsiran itu atau mencari nilai eliminasi
dari metode eliminasi X 156,15 dan 53,85Y. Jadi fungsi tujuan Z sama dengan 8.500 dikali 156,15 ditambah 10.500 dikali 53,85 sama dengan 1.327.275 ditambah 565.425 sama dengan 1.892.700. Sekian dari penjelasan tentang metode grafik. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah metode simplex yang akan dipresentasikan oleh Cynthia Putri Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Utami dengan NIM 64201435, kelas 64 5G25, jurusan manajemen. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai metode simplex. Di sini sudah terdapat soalnya. Metode simplex, fungsi tujuannya maksimalkan Z sama dengan 40x1 plus 50x2 plus 60x3. Fungsi kendalanya 4x1 plus 6x2 plus 8x3 kurang dari sama dengan 40. Yang berikutnya 6x1 plus 8x2 plus 10x3 kurang dari sama dengan 60. Lalu berikutnya 8x1 plus 10x2 plus 12x3 kurang dari sama dengan 80. Lalu dalam fungsi tujuan dan fungsi kendalanya kita ubah ke bentuk standar atau bentuk kanonik. Lalu didapat bentuknya menjadi Z min 40x1 min 50x2 min 60x3 min 0x1 min 0x2 min 0x3 sama dengan 0. Lalu fungsi kendalanya menjadi 4x1 plus 6x2 plus 8x3 plus x1 sama dengan 40. Berikutnya 6x1 plus 8x2 plus 10x3 plus s2 sama dengan 60. Berikutnya 8x1 plus 10x2 plus 12x3 plus s3 sama dengan 80. Lalu bentuk kanonik ini kita ubah, kita masukkan ke tabel pertama. Di sini sudah kita masukkan, dan untuk mencari kolom kunci dan baris kuncinya itu kita lakukan dengan nilai Z atau basic Z memiliki angka negatif yang paling besar. Nah, di sini yang angka negatif paling besar terletak di X3 yaitu min 60. Itu kita sudah dapat kolom kuncinya, kita tarik ke bawah. Lalu untuk baris kuncinya kita cari dengan nilai kanannya. Nilai kanan dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga dibagi dengan kolom kunci yang bersangkutan. Jadi nilai kanan atau RHS dari baris pertama itu 40 dibagi 8. Lalu hasilnya 5, kita masukkan ke rasio. Lalu di baris kedua dan baris ketiga pun sama dengan baris pertama. Di sini nilai rasionya yang paling minimum atau yang paling kecil terletak di baris pertama, yaitu 5. Lalu kita masukkan ke baris kunci. Sudah ketemu kolom kunci dan baris kuncinya, lalu kita cari elemen kuncinya. Elemen kunci itu adalah titik potong atau titik temu antara kolom kunci dan baris kuncinya. Karena di sini 8 adalah perpotongan di antara keduanya, maka kita sebut 8 ini adalah elemen kunci. Lalu kita lakukan perhitungannya dengan cara baris kunci barunya S1. Menggunakan rumus baris kunci lama dibagi dengan elemen kunci baris yang bersangkutan. Didapat hasilnya baris kunci lamanya ini 4, 6, 8, 1, 0, 0, 40 dibagi dengan elemen kuncinya tadi adalah 8. Didapat hasilnya atau baris barunya menjadi setengah 3/4 1 1/8 0, 0, 5. Lalu untuk baris baru yang lainnya kita lakukan dengan rumus baris lama dikurang nilai baris kunci baru dikali angka kolom kunci yang bersangkutan. Di baris 0 atau basic Z-nya itu baris lamanya min 40, min 50, min 60, 0, 0, 0, 0 dikurang dengan baris baru tadi S1 setengah 3/4 1 1/8 0, 0, 5 dikali min 60. Min 60 ini
dari kolom kunci baris nolnya. Lalu didapat hasilnya min 10, min 5, 0, 15 per 2, 0, 0, 300. Di baris kedua atau S2-nya, itu baris lamanya 6, 8, 10, 0, 1, 0, 60. Dikurang baris baru tadi S1, setengah, 3 per 4, 1, 1/8, 0, 0, 5 dikali angka kolom kuncinya, 10. Lalu didapat hasilnya 1, 1/2, 0, min 5 per 4, 1, 0, 10. Di baris 3 atau S3-nya, baris lamanya itu 8, 10, 12, 0, 0, 1, 80. Dikurang dengan baris barunya yang S1, 1/2, 3 per 4, 1, 1/8, 0, 0, 5 dikali dengan angka kolom kuncinya. Tadi di baris ketiga kolom kuncinya adalah 12, jadi dengan 12. Lalu didapat hasilnya 2, 1, 0, min 3 per 2, 0, 1, 20. Dari baris baru S1, baris 0 atau Z, baris 2 atau S2, baris 3 atau S3, nilai baris barunya kita masukkan ke tablo kedua. Di sini kita lihat baris 0 atau basic Z-nya masih memiliki angka negatif, yaitu min 10 dan juga min 5, maka kita harus melakukan iterasi selanjutnya untuk mendapatkan hasil optimal. Nah, dalam perhitungan tablo kedua ini sama dengan tablo pertama, mencari kolom kunci dan baris kuncinya. Di sini kolom kuncinya adalah min 10 karena min 10 itu negatif paling besar di basic Z-nya. Kita cari berikutnya baris kuncinya. Baris kuncinya ini nilai RHS-nya dari masing-masing baris dibagi dengan kolom kunci yang bersangkutan. Jadi baris pertama itu RHS-nya 5 dibagi setengah, hasilnya 10. Di baris kedua RHS-nya 10 dibagi 1, 10. Baris ketiga RHS-nya 20 dibagi 2, 10. Karena nilai rasio di sini memiliki angka atau nilai yang sama, maka saya melakukan baris kuncinya itu di baris ketiga dengan syarat baris pertama, baris kedua, baris ketiga belum dilakukan perhitungan. Di sini karena baris pertama sudah dilakukan perhitungan di tabel pertama, maka tersisa baris kedua dan baris ketiga. Dan saya memilih baris ketiga untuk menentukan baris kuncinya. Lalu elemen kuncinya ini tadi adalah titik temu atau titik potong antara baris kunci dan kolom kuncinya. Berarti elemen kuncinya di sini adalah 2. Lalu kita lakukan perhitungannya. Itu baris kunci barunya itu terletak di S3 atau basic S3 dengan rumusnya baris kunci lama dibagi elemen kunci baris yang bersangkutan. Tadi baris lamanya adalah 2, 1, 0, min 3 per 2, 0, 1, 20 dibagi elemen kunci tadi adalah 2. Lalu didapat hasil baris baru S3-nya 1, 1/2, 0, min 3 per 4, 0, 1/2, 10. Lalu di baris 0 atau basic Z, baris 1 atau X3, baris 2 atau S2 itu kita lakukan rumus yang berbeda, yaitu rumusnya baris lama dikurang nilai baris kunci baru dikali angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Di baris 0 atau basic Z-nya itu baris lamanya min 10, min 5, 0, 15 per 2, 0, 0, 300 dikurang itu baris baru S3-nya 1, 1/2, 0, min 3 per 4, 0, 1/2, 10 dikali min 10. Min 10 itu dari angka kolom kunci dari baris 0 atau basic Z-nya. Lalu didapat hasilnya 0, 0, 0, 0, 0, 5, 400. Di baris 1 atau X3-nya baris lamanya 1/2, 3 per 4, 1, 1/8, 0, 0, 5 kurang baris baru S3-nya 1, 1/2, 0, min 3 per 4, 0, 1/2, 10 dikali dengan 1/2. Hasilnya 0, 1/2, 1, 1/2, 0, min 1 per 4, 0. Di baris 2 atau S2-nya itu baris lamanya 1, 1/2, 0, min 5 per 4, 1, 0, 10. Lalu dikurang dengan baris baru S3-nya 1, 1/2, 0, min 3 per 4, 0, 1/2, 10 dikali dengan 1. Hasilnya 0, 0, 0, min setengah, 1, min setengah, 0.
Lalu dari baris barunya ini kita masukkan ke tablo ketiga. Di sini sudah terlihat atau basic Z-nya ini tidak memiliki angka negatif lagi, maka iterasi ini dihentikan karena sudah memiliki nilai yang optimal. Lalu didapat solusi optimalnya yaitu X1 di baris ketiganya itu 10, lalu Z-nya di baris nolnya itu 400. Untuk membuktikannya, kita masukkan persamaannya di fungsi tujuannya tadi. Z sama dengan 40x1 plus 50x2 plus 60x3 sama dengan 40x1-nya itu adalah 10, maka dikali sama dengan 40 dikali 10, hasilnya 400. Maka ini sudah membuktikan bahwa solusi optimal yang didapat adalah 400. Terima kasih. Selanjutnya adalah metode NWC yang akan dipresentasikan oleh Heri Trilistanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Trilistanto dengan NIM 64201206. Saya di sini akan memperjelaskan metode NWC. Permintaan 70, 120, 50, persediaannya 110, 70, 60. 1A 70, di kolom kedua habis, kolom ketiganya habis, sedangkan permintaannya 70, persediaannya 110. 1B itu permintaannya 120, di kolom 1B nya 40, 70, persediaannya 70. Di 1C nya habis, 2C nya habis, kan sudah ketemu 70. Sedangkan di 3B itu kan 10, 3C nya 50, persediaannya 60, hasilnya sudah ketemu. Terus perhitungan NWC 70 kali 15 tambah 40 kali 8 tambah 70 kali 25 tambah 10 kali 5 tambah 50 kali 10 sama dengan 1060 tambah 320 tambah 1750 tambah 50 tambah 500 sama dengan 3670. Selanjutnya adalah metode list cost yang akan dipresentasikan oleh Rafli Alfikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Alfikri dari kelas 64 5G25 dengan NIM 64201071. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan list cost. List cost adalah metode yang perhitungannya dari nilai cost terendah dan dilanjutkan dengan perhitungan terendah selanjutnya. Langsung saja kita hitung. Di sini nilai cost terendah adalah 5 karena permintaannya persediaannya 60, maka kita taruh di sini 60 baris 3 selesai. Karena permintaannya 120, lanjut ke nilai terendah selanjutnya ada 8. Karena permintaannya 120 sudah terisi 60, maka kita isi saja langsung 60 baris B selesai. Terendah selanjutnya adalah 10. Karena yang tersedia 70, langsung kita masukin aja 70, permintaannya pun 70. Baris A selesai. Nilai terkecil terakhir selanjutnya adalah 17. Yang tersedia adalah 50 karena sudah terisi 60, maka kita isi saja langsung 60. Karena metode perhitungan baris dan kolomnya sudah selesai, maka kita totalkan 60 dikali 8 ditambah 50 kali 17 ditambah 70 kali 10 ditambah 60 kali 5 sama dengan hasilnya adalah 2330. Terima kasih.
Dan yang terakhir adalah metode stepping stone yang akan dipresentasikan oleh Mita Ferdianti. Perkenalkan, nama saya Mita Ferdianti dengan NIM 642000916. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode stepping stone. Metode stepping stone adalah metode coba-coba yang mengevaluasi kolom kosong untuk mencapai hasil yang optimal. Dan di sini saya menggunakan tabel dari metode NWC. Dan dari tabel tersebut terdapat 4 kolom kosong, yaitu kolom 1C, kolom 2A, kolom 2C, dan kolom 3A. Untuk perhitungan tabel 1, kita mulai dari kolom 1C yaitu panah warna merah. Kita mulai dari plus 17, min 8, plus 5, min 10, dan hasilnya adalah 4. Selanjutnya ada kolom 2A yaitu panah warna ungu. Dimulai dari plus 10, min 25, plus 8, min 15, sama dengan min 22. Selanjutnya ada kolom 2C yaitu panah warna biru. Mulai dari plus 15, min 25, plus 5, min 10, dan hasilnya min 15. Dan yang terakhir ada kolom 3A yaitu panah warna hijau. Kita mulai dari plus 14, min 15, plus 8, min 5, dan hasilnya adalah 2. Dari perhitungan tabel 1, minus yang paling besar adalah dari kolom 2A yaitu minus 22. Karena kolom 2A menghasilkan nilai minus yang besar, maka kita lanjutkan perhitungan menggunakan rumus plus minus pada arus jalan kolom 2A untuk mendapatkan nilai kolom yang baru. Nah, di antara 3 kolom ini, nilai yang paling kecil adalah 40. Jadi kita gunakan angka 40 sebagai acuan untuk perhitungan pada rumus ini. Kita mulai perhitungan plus minusnya dari kolom 2A. Yang awalnya 0 ditambah 40 jadi 40. Kolom 2B yang awalnya 70 dikurangi 40 jadi 30. Kolom 1B yang awalnya 40 ditambah 40 jadi 80. Dan yang terakhir ada kolom 1A yang awalnya 70 dikurangi 40 jadi 30. Karena nilai kolom baru sudah ditemukan, maka kita lanjut ke perhitungan tabel 2. Di tabel 2 ini, kolom yang kosong ada kolom 1C, kolom 2C, dan kolom 3A. Dan perhitungan tabel 2 kita mulai dari kolom 1C yaitu panah warna biru. Dimulai dari plus 17, min 10, plus 5, min 8, dan hasilnya adalah 4. Selanjutnya ada kolom 2C, panah warna pink. Kita mulai dari plus 15, min 10, plus 15, min 25, dan hasilnya adalah minus 15. Dan yang terakhir ada kolom 3A, yaitu panah warna oranye. Kita mulai dari plus 14, min 10, plus 25, min 5, dan hasilnya adalah 24. Dari perhitungan tabel 2 ini, minus yang paling besar adalah dari kolom 2C, yaitu minus 15. Sama seperti sebelumnya, untuk menentukan nilai kolom yang baru, maka perlu dilakukan perhitungan plus minus. Dan di sini nilai yang paling kecil adalah 10, jadi langsung saja kita pakai angka 10 untuk jadi acuan. Dimulai dari kolom 2C yang awalnya 0 ditambah 10 jadi 10. Kolom 3C yang awalnya 50 dikurangi 10 jadi 40. Kolom 3B yang awalnya 10 ditambah 10 jadi 20. Dan yang terakhir kolom 2B yang awalnya 30 dikurangi 10 jadi 20. Karena nilai kolom baru sudah ditemukan, maka kita lanjutkan ke perhitungan tabel 3, yaitu mulai dari kolom 1C panah warna merah. Dimulai dari plus 17, min 15, plus 25, min 8, dan hasilnya 19. Dan yang kedua ada kolom 3A panah warna ungu. Dimulai dari plus 14, min 10, plus 25, min 5, dan hasilnya adalah 24. Karena sudah tidak ada nilai negatif lagi, maka kita lanjutkan ke perhitungan total cost. Yaitu 30 kali 15 ditambah 80 kali 8 ditambah 40 kali 10 ditambah 20 kali 25 ditambah 10 kali 15 ditambah 20 kali 5 ditambah 40 kali 10, dan hasilnya 450 ditambah 640 ditambah 400 tambah 500 tambah 150 tambah 100 tambah 400, dan total keseluruhan adalah 2640. Jadi kesimpulannya, metode stepping stone lebih optimal dibandingkan metode NWC. Tapi jika dilihat secara keseluruhan dari metode transportasi yang kelompok kami kerjakan, metode least cost lebih optimal dibandingkan metode NWC dan metode stepping stone. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.